Korupsi, satu kata yang sering kita dengar. Namun, apakah kita benar-benar paham betapa adanya luka yang ditimbulkan dengan kata korupsi ini? Ya, inilah dia penyakit busuk yang sudah menggerogoti negeri ini sejak dulu kala. Salah satu contoh yang paling nyata adalah dugaan kasus korupsi dalam pembangunan Jalan Anyer Panarukan. Pernahkah kalian tahu apa yang dimaksud dengan Jalan Anyer Panarukan itu? Ini dia sebuah ambisi besar Gubernur Jenderal Dendles yang konon katanya dibangun dalam waktu singkat. Tapi di balik megahnya jalan ini tersimpan kisah kelam tentang adanya dugaan korupsi yang merenggut keringat, nyawa para pekerja yang ada pada waktu itu. Apakah benar terjadi dugaan korupsi dalam proses pembangunan ini, yaitu proses pembangunan di Jalan Anyer Panarukan ini? Simak terus video ini sampai tuntas dan kita diskusi bersama. Salah satu fase dalam sejarah kolonialisme yang ada di Indonesia adalah masa pendudukan Prancis di bawah kuasa Marsekal Herman William Dendles pada tahun 1808 sampai 1811. Pada tahun 1808, Dendles datang dan mengontrol Hindia Belanda yang sekarang kita sebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sebagai catatan, kedatangan Dendles sebagai gubernur di Hindia Timur ini adalah atas perintah Kaisar Napoleon Bonaparte dan Raja Belanda pada waktu itu yang bernama Louis Napoleon. Kenapa? Karena sejak tahun 1795 Prancis sudah menduduki Belanda, sehingga semua jajahan koloni yang berada di bawah Belanda itu juga masuk dalam jajahan Inggris, termasuk Hindia Belanda atau Indonesia yang pada waktu itu. Selama di Hindia Belanda, Dendles membuat berbagai kebijakan, dan salah satu yang terkenal adalah mega proyek besar, yaitu pembangunan jalan dari Anyer sampai Panarukan. Jalan ini kurang lebihnya sejauh 1000 km. Dendles menyebutnya dengan jalan di Groot Postweg, atau lebih kita kenal biasanya dengan Jalan Raya Pos. Dalam masa itu, Dendles mendapatkan dua tugas pokok, yaitu mempertahankan Pulau Jawa dan membenahi sistem administrasi yang ada di Pulau Jawa ini. Dalam waktu kurun 3 tahun, beliau telah membangun Jalan Raya Anyer dan sampai Panarukan. Tujuannya adalah untuk mengamankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Selain itu, juga untuk menyampaikan kelancaran informasi melalui dinas pos yang ada di kabupaten-kabupaten yang dilewati jalan tersebut. Karena pada waktu itu Jawa digunakan basis militer oleh Prancis untuk menanggulangi serangan dari Inggris yang sudah menguasai laut utara Pulau Jawa. Pada waktu itu masih disebut Hindia Belanda. Selain itu, pembangunan jalan ini juga bisa disebut langkah awal
atau langkah mula modernisasi di tanah Jawa. Karena apa? Karena jalan ini bisa menstimulus meningkatkan pasar-pasar industri atau pasar-pasar baru dan industri baru yang menggabungkan antara kabupaten satu dengan kabupaten yang lainnya pada abad ke-19 pada waktu itu. Jalan raya tersebut juga menjadi jalur ekonomi yang besar menghubungkan antara kota-kota besar dan menjadi jalan utama di berbagai pulau di berbagai jalan di Pulau Jawa ini. Saat itu Pulau Jawa menjadi titik terpenting perlawanan Prancis terhadap Inggris. Karena seperti yang saya sudah sebutkan tadi, saya jelaskan tadi, Inggris telah menguasai lautan di Samudra Hindia, lautan sebelah utara di Samudra Hindia. Di sini pasukan Prancis kesulitan memindahkan pasukannya lewat jalur laut, sehingga William Dindless membangun jalan ini. Salah satu tujuannya juga untuk memindahkan pasukan di darat agar lebih mudah terkoneksinya. Dalam sejarah yang banyak kita pelajari di sekolah-sekolah formal menyebutkan bahwasanya sistem pembangunan jalan ini sangat dikenal dengan sistem kerja paksa, di mana para pekerjanya dipaksa bekerja tanpa diberi upah, bahkan sampai terjadi banyak korban jiwa di sini. Namun pada akhir-akhir ini sejarah pembangunan jalan raya pos dari mulai Anyer sampai Panarukan ini banyak diperbincangkan oleh warganet. Narasi sejarah yang menyebutkan bahwasannya pembangunan tersebut menggunakan sistem kerja paksa banyak dibantah. Di sini Dindless disebutkan telah membayar upah untuk pekerja, dalam proses pembangunannya tersebut. Dari peristiwa ini, pakar sejarah juga berbeda pendapat. Ada dua pendapat yang menonjol. Yang pertama, pendapat pertama, yaitu pembangunan jalan itu tidak dikorupsi. Di sisi lain, ada juga pakar yang berpendapat bahwasanya dana yang telah diberikan oleh Dindless kepada bupati tidak tersampaikan kepada para pekerja, sehingga dana itu dikorupsi dan mengakibatkan adanya kerja paksa pada waktu itu. Kita mulai dari pendapat sejarawan yang tidak setuju adanya dugaan korupsi, yaitu sejarawan Nanyang Technology University, yaitu Christopher Reinhardt, menyebutkan ada dua kekeliruan pada narasi tersebut. Yang pertama adalah narasi upah pekerja dikorupsi. Reinhardt menjelaskan Dindless memiliki anggaran untuk proyek tersebut, meski hanya cukup untuk mendanai penyambungan jalan dari Anyer sampai Cirebon. Dalam proyek ada dana, memang ada dana dalam proyek itu, tapi masalah dana itu diberikan kepada pekerja atau tidak, itu tidak bisa diketahui, soalnya tidak ada catatan transaksi di sini. Di sini beliau berpendapat dari Dindless, upah tersebut diberikan ke bupati itu ada catatan arsipnya. Tapi dari bupati kepada pekerja itu tidak ada arsipnya. Kenapa tidak ada arsipnya? Soalnya menurut Reinhardt ini pada waktu itu memang masyarakat Indonesia pada waktu itu masih tidak bisa, sebagian besar tidak bisa menulis.
sehingga dalam penerimaan upah tersebut tidak ada data atau tidak ada arsip untuk pembuktian bahwasanya upah tersebut sudah diberikan kepada para pekerja. Sejarah yang berpatokan pada arsip dan sumber yang lain pada dasarnya menjadi kunci mengenai adanya dugaan korupsi atau tidaknya pada proses ini. Sebenarnya bisa dilacak semuanya, aliran dana itu dari atas ke bawah itu sampai ke pekerja atau tidak. Tapi dari bupati ke pekerja itu tidak ada arsipnya dan kemungkinan itu ada dugaan korupsi. Tapi Reinhardt berpendapat berbeda. Soalnya pada waktu itu juga masyarakat yang ada di tanah Jawa secara luas Indonesia itu masih minim sekali yang bisa untuk baca tulis. Sehingga pengarsipannya tidak begitu bagus sampai ke bawah. Jadi memang tidak diketahui arsip tersebut dibandingkan kita lebih menyebutnya sebagai korupsi, mending kita lebih berhusnudzon pada waktu tersebut itu. Narasi salah yang kedua menurut Reinhardt yaitu narasi upah diberikan kepada bupati. Di sini Reinhardt menjelaskan proyek penyambungan jalan khususnya dari Anyer, Batavia, Cirebon itu dikelola langsung oleh pemerintah kolonial ke rakyat. Jadi di sini tidak ada bupati yang bertanggung jawab. Dia juga mendukung narasi ini pada sikap Dindles yang sangat anti korupsi. Jadi Dindles itu sangat anti korupsi. Jika benar pada waktu itu terjadi korupsi oleh bupati, maka sudah ada catatan hukum yang menyebutkan bahwasanya ada beberapa bupati yang dihukum oleh Dindles. Bisa dibayangkan kalau seandainya ada bupati atau ada korupsi pada waktu itu, mungkin yang korupsi bupati atau siapa saja yang korupsi tersebut pasti sudah dihukum atau bisa dipenggal oleh Dindles. Itu pendapatnya Bapak Reinhardt. Selanjutnya minta bantuan dana untuk melanjutkan dari Cirebon sampai Panarukan itu sangat berbeda kondisinya pada waktu pembangunan dari Anyer sampai Cirebon. Jika proyek Anyer sampai Cirebon Dindles memiliki dana, maka kondisi berbeda juga terjadi saat menyambungkan jalan dari Cirebon sampai Panarukan itu. Pembangunan kelanjutan pada Cirebon sampai Panarukan itu Dindles malah meminta dana kepada para bupati. Pada tanggal 20 April 1808, Dindles di Semarang mengadakan rapat besar di rumah Gubernur Pantai Timur Jawa dan mengundang kurang lebihnya 40-an bupati. Dalam momen tersebut, beliau, Dindles, memaparkan kalau pemerintah kolonial lagi tidak punya dana untuk proyek pembangunan jalan ini. Tapi Dindles di sini melihat celah dana dari bupati-bupati ini, melihat celah dana yang bisa dimanfaatkan untuk melanjutkan proyek pembangunan tersebut, yakni berasal dari pajak. Kala itu para bupati yang mewakili Sultan punya hak pajak, punya dua hak pajak kepada rakyat, yaitu pajak natura atau yang sering kita sebut dengan pajak hasil bumi, dan yang kedua adalah pajak tenaga kerja, yaitu tenaga kerja yang wajib kerja rakyat kepada seorang bupati. Di sini Dindles memanfaatkan itu, yang biasanya
hak pajak dikonversi untuk memenuhi kebutuhan bupati. Namun kali ini Dendles meminta hak itu agar dialihkan untuk proyek pembangunan jalan dari Cirebon sampai Panarukan ini. Ketika alih hasil terjadi, maka ada kekeliruan narasi soal kerja paksa tadi. Jadi di sini pendapat Rehat, kalau dibilang suatu kerja paksa itu sangat keliru, karena pada waktu itu memang rakyat sudah mempunyai kewajiban membayar pajak kepada bupati, yaitu pajak hasil bumi tadi sama pajak tenaga kerja yang diperuntukkan untuk bupati. Nah, di situ dimanfaatkan oleh Dendles, diambil hak bupatinya dan diperuntukkan untuk membangun jalan dari Cirebon sampai Panarukan. Selanjutnya untuk pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang menyatakan bahwasanya ini setuju di korupsi. Dilansir dari buku yang berjudul 2 Abad Jalan Raya Pantura, karya Endah Srihartati, disebutkan saat pembangunan jalan sampai wilayah Kesultanan Cirebon, Dendles melakukan negosiasi dengan Sultan Cirebon. Selain untuk meminta izin, negosiasi ini dilakukan karena kondisi keuangan pemerintah Belanda pada waktu itu tidak cukup untuk membayar upah pekerja. Sebagai gantinya, Dendles mengumpulkan para bupati untuk memberikan kewenangan penuh dalam mengelola pekerja. Tetapi dalam pelaksanaannya, bupati malah banyak yang terlibat kasus korupsi. Itu pendapat ahli sejarah yang setuju ada dugaan korupsi, yaitu tercantum dalam bukunya Bu Endah Srihartati. Di sini juga ada Putra Lingga Pamungkas, yaitu pegiat sejarawan dari komunitas Cirebon History. Beliau berpendapat setiap bekerja seharusnya diberikan upah sebesar 10 sen. 10 sen pada setiap minggunya. Beserta dikasih beras sama garam. Namun upah tersebut oleh para bupati tidak dibayarkan menurut Lingga ini. Disinilah awal mula praktek korupsi yang terjadi di kalangan bupati yang notabene penduduk pribumi atau biasa kita kenal dengan sebutan Londo Ireng. Pendapat ini didasarkan karena tidak ada catatan yang menunjukkan mengenai faktur atau pembayaran upah dari bupati kepada orang pribumi yang bekerja pada waktu itu. Nah, yang berpendapat tidak ada korupsi tadi berdalih bahwasanya pada waktu itu memang masyarakat Indonesia atau masyarakat Jawa pada waktu itu masih buta huruf, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, sehingga ketika pemberian gaji itu memang tidak ada arsipnya. Nah, pendapat yang pertama lebih berpikiran positif kepada kepada para bupati pada waktu itu. Tapi pendapat Mas Lingga ini, ketika tidak ada arsip yang menunjukkan bahwasannya upah itu diberikan kepada rakyat, beliau menghakimi atau beliau berpendapat bahwasanya dana itu tidak tersampaikan kepada rakyat. Dari peristiwa pembangunan jalan Anyer Panarukan ini banyak menewaskan korban. Mas Lingga sendiri tidak mengetahui secara pasti angka berapa korban yang meninggal di Cirebon pada waktu itu. Tapi yang pasti paling banyak menelan korban itu ada di wilayah Ciasat, Sumedang.
Penyebabnya dikarenakan kontur tanah atau jalan yang akan dibuka pada waktu itu kebanyakan perbukitan, sehingga menyulitkan para pekerja ini untuk membuka pegunungan tersebut. Ada yang menjelaskan lagi bahwasanya keminiman ilmu dalam penggunaan dinamit pada waktu itu, sehingga banyak para pekerja yang meninggal karena tidak bisa menggunakan dinamit untuk membuka jalan pada waktu itu. Di dalam buku Jalan Raya Pos, Jalan Dendles karya Pramudia Ananta Tur menyebutkan bahwasanya ada sekitar 12.000 yang tewas akibat pembangunan jalan Dendles ini. Pada akhirnya, setelah berbagai dinamika dan tantangan yang ada dalam proyek pembangunan jalan ini, proyek jalan ini berhasil rampung pada tahun 1810. Jalan pos ini memiliki panjang kurang lebih 1.000 km yang terbentang dari Anyer, Provinsi Banten, dan sampai Panarukan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Lebar jalan ini kurang lebihnya 7,5 meter. Di sebelah kanan dan kiri dibangun sebuah selokan tempat air untuk mengalir. Setelah jalan tersebut difungsikan untuk kepentingan pertahanan dan perhubungan Belanda pada waktu itu. Atas dasar ini, Jalan Raya Anyer Panarukan disebut juga Jalan Raya Pos. Jalan digunakan hanya untuk kepentingan Hindia Belanda. Setelah jadi, jalan ini digunakan hanya untuk kepentingan Hindia Belanda dan para bangsawan pribumi pada waktu itu. Pada masa itu banyak kereta kuda milik bangsawan pribumi dan pemerintah Hindia Belanda saja yang boleh melewati jalan itu. Sedangkan penduduk pribumi baru bisa menikmati jalan Dendles tersebut setelah keluar keputusan pemerintah kolonial nomor 4 pada tanggal 19 Agustus 1857. Sebelumnya, penduduk pribumi hanya bisa lewat di sisi jalan Dendles yang itu masih sangat tidak jelas sekali jalannya pada waktu itu. Itu tadi dua pendapat yang berbeda dari para ahli sejarah kita. Kita sebagai masyarakat awam, entah kejadian yang benar yang mana, ada yang bilang dikorupsi, ada bilang yang tidak, tapi kita sebagai masyarakat awam harus bisa mengambil ibroh atau manfaat atau hikmah dari semua peristiwa itu. Bahwasanya korupsi memang menyebabkan kerusakan di semua lini. Korupsi menyebabkan kemiskinan, korupsi menyebabkan kemunduran di negeri ini. Maka dari itu, jangan sekali-kali kita membiarkan kasus korupsi ini bisa terjadi di negara kecintaan kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, sobatila, video kali ini cukup sekian, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Ketika ada tambahan, tolong langsung diketikkan di komentar. Dan jangan lupa lagi untuk subscribe channel ini agar mendapatkan sesuatu yang baru, keilmuan hasanah yang baru. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.